Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Tentu saja kita tidak akan lupa dengan pernyataan Ibu Megawati ketika mengatakan bahwa Presiden adalah petugas partai. Iya, pernyataan itu menyinggung banyak pihak dan tentu saja memang harus kita sesalkan bersama. Karena apa? Karena itu salah. Presiden itu dipilih oleh rakyat dan karena itu dia harus berhikmat untuk rakyat. Dia bekerja untuk rakyat. Dia adalah petugas rakyat, bukan petugas partai. Presiden itu digajinya oleh negara dan karena itu maka dia harus berhikmat untuk negara, bukan untuk partai. Dan presiden itu mendapatkan amanah dari bangsa untuk mencapai visi misi bangsa. Karena itu hidup matinya adalah untuk bangsa, bukan untuk partai politik. Betapapun dia sebelumnya adalah kader partai politik tertentu, ketika dia sudah menjadi presiden, hidup dan matinya, seluruh gerak-geriknya adalah untuk bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia, bukan untuk partai politik tertentu. Kenapa bisa diselewengkan dengan seperti itu? Tapi ya gak apa-apa sih, saya juga maksudnya tidak terlalu menyalahkan Ibu Megawati, karena Ibu Megawati bagaimanapun adalah mantan Presiden Indonesia. Beliau sudah pernah berjibaku dalam upaya untuk memajukan Indonesia. Beliau terlibat dalam pemerintahan dan sebagainya. Mungkin karena beliau lelah, karena sudah sepuh, jadi melontarkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Yang sangat saya sayangkan sebenarnya bukan pernyataan itunya, tetapi para politisi yang ada di dalam lingkarannya dari PDIP itu. Mereka yang dari tokoh akademisi, dari ahli hukum, dari ahli tata negara, dan banyak orang-orang pintar yang ada di sana, semuanya kompak untuk membela pernyataan itu. Padahal mereka sendiri, saya yakin mereka sendiri sudah tahu bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang salah. Tapi hanya gara-gara berasal dari partai politik yang sama, hanya berasal dari orang dengan simbolisasi tertentu dan sebagainya, maka mereka langsung kompak sama-sama membela. Padahal kan emang kenapa sih kalau misalkan pernyataan itu salah, kemudian diakui, kemudian minta maaf, kami salah, kami mohon maaf, kami minta pemakluman atas hal ini dan sebagainya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kata-kata juga pernah salah dan sebagainya, maka kami minta maaf. Kan sebenarnya itu jauh lebih baik, itu kan legowo, itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai politik ternyata memiliki ego yang rendah. Ternyata partai politik itu ternyata memiliki rasa tenggang rasa yang tinggi dan sebagainya. Kan bisa seperti itu. Kenapa partai politik tidak minta maaf tapi justru malah membela pernyataan yang salah itu? Nah, tapi pas saya bertanya-tanya itu, kenapa partai politik tidak minta maaf gitu? Saya mikir-mikir, kalau artis sering minta maaf ketika dia melakukan kesalahan, dia konferensi pers, kemudian klarifikasi dan sebagainya. YouTuber juga sering seperti itu. TikTokers juga sama sering seperti itu. Nah, saya belum pernah dengar seumur hidup partai politik minta maaf kepada rakyat. Kan kita mengetahui ya bahwa partai politik itu mereka banyak melakukan tindakan korupsi. Banyak di antara mereka yang menyalahgunakan wewenang. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kriminal. Bahkan extraordinary crime gitu. Banyak di antara mereka yang seperti itu. Tapi saya gak pernah dengar seumur hidup di Indonesia ada partai politik yang minta maaf pada rakyat. Kan mereka melakukan kesalahan pada rakyat tapi nggak pernah minta maaf kepada rakyat. Kenapa bisa seperti itu ya? Saya jadi pikir-pikir, dan ini bukan hanya PDIP tetapi partai-partai politik yang lain, bahkan ketika mereka melakukan korupsi yang besar-besaran sekalipun atau kader mereka misalkan melakukan penyelewengan yang sebesar apapun, ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang pernah klarifikasi dan minta maaf. Tolong koreksi jika saya salah, sampaikan data-data kalau memang ada sebuah pernyataan dari partai politik terhadap rakyat minta maaf, bukan partai politik pada partai politik yang lain atau kader pada kader yang lain. Ini mah partai politik pada rakyat. Ada nggak yang seperti itu? Ternyata kan tidak ada. Nah, ini menunjukkan apa? Ini sebenarnya menunjukkan bahwa masalah bangsa ini itu ada multidimensi dan salah satunya itu adalah masalah moral. Politisi-politisi kita, partai politik kita itu defisit moral. Jadi sebenarnya bukan soal tidak mau minta maaf, karena memang sejak awal sudah defisit moral, maka ketika mereka semua berkampanye, ketika mereka semua berpolitik, itu juga semuanya moral-moral disisihkan. Makanya bukan hanya soal tidak mau minta maaf, saya tekankan ya, tapi misalkan mereka itu sering menghujat tokoh lain, partai yang lain dan sebagainya demi politik. Ada orang yang baru masuk partai itu giring niji, maaf ya. Beliau itu kritiknya habis-habisan terus kepada Pak Anies Baswedan, misalkan kritik habis-habisan begitu. Kalau misalkan Baraya mengkritik seseorang itu bagus. Kalau Baraya berani mengkritik pemerintah, itu menunjukkan bahwa diri Baraya itu memiliki kepribadian yang sangat mantap. Tapi kalau misalkan Baraya terus-terusan melakukan kritik secara pribadi kepada orang yang sama, maka itu ada kemungkinan Baraya itu sedang mengalami kebuntuan visi misi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Helmi Yahya mengutip Margaret Thatcher, bahwa orang yang terus-terusan mengkritik itu adalah orang yang tidak memiliki program kerja.
Nah, Giring Niji dalam hal ini memang tidak memiliki program kerja. Apa program kerjanya selain mengkritik dan menghujat gitu. Ya, sekali lagi ini mah bukan hanya Giring Nijinya, bukan hanya PDIP-nya, bukan hanya PSI-nya, bukan apa dan sebagainya, tapi memang partai-partai politik di Indonesia dan kader-kadernya didorong untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, kampanye-kampanye yang black campaign seperti itu. Ingat nggak Baraya pas pemilu kemarin itu, pas pemilu sebelum tahun 2024 kemarin itu masyarakat Indonesia malah kena horor gitu, karena partai politik satu dengan yang lain itu saling hujat, saling tuding, bahkan mereka rela bekerja sama dengan media massa, yang media massa itu sebenarnya sudah disumpah pers itu bahwa mereka harus netral, tapi mereka malah bekerja sama dengan media-media besar itu untuk menjelek-jelekan partai lain, menjelek-jelekan calon lain, kemudian mengagung-agungkan partainya sendiri gitu. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kalau misalkan mau ya demokrasi yang lebih modern gitu, sampaikan aja bahwa visi misi kami seperti ini, kami punya kekurangan seperti ini, kami punya kelebihan seperti ini, sedangkan partai anu seperti itu, mereka punya kelebihan seperti itu, kekurangan seperti itu dan sebagainya. Jadi mengajak masyarakat untuk menjadi lebih objektif. Saya yakin dengan kampanye yang seperti itu, maka masyarakat akan terbangun menjadi lebih baik, bangsa ini akan terbangun menjadi lebih baik. Bahkan ketika partai politik yang menang itu adalah partai politik yang salah, bangsa Indonesia akan terdidik menjadi lebih baik karena kampanyenya adalah kampanye yang baik. Tapi kan ini tidak seperti itu. Jadi kampanye itu seperti mau perang, itu sepenuhnya jelek, kami sepenuhnya benar, dan akibatnya apa? Rakyat Indonesia menjadi terpolarisasi, menjadi terpecah belah. Gara-gara apa? Gara-gara partai politiknya itu benar-benar menganggap bahwa pemilu itu seperti perang, kami baik dan mereka jahat dan sebagainya, maka kemenangan kami adalah kemenangan bangsa Indonesia, sedangkan kekalahan kami adalah kekalahan bangsa Indonesia dan sebagainya. Maka itu menjadi kacau gitu, dan rakyat Indonesia pada akhirnya apa? Rakyat Indonesia menjadi yang tadi itu, yang menjadi terpecah belah. Sekarang gini, ini kondisi rakyat Indonesia sekarang yang katanya ramah tamah, tapi sekarang kacau, hancur, berantakan gara-gara pemilu, gara-gara partai politik. Ketika misalkan perang Ukraina-Rusia kemarin itu terjadi, maka di Indonesia yang terjadi apa? Polarisasi juga. Jadi kan biasanya ya, kalau ada negara lain kena bencana, kena perang dan sebagainya, maka orang Indonesia tuh ngamen di pinggir-pinggir jalan gitu. Ini bantuan untuk ini bantuan untuk itu, ini bantuan ini dan sebagainya. Tapi ketika perang Ukraina lawan Rusia, itu yang terjadi sebaliknya. Rakyat Indonesia malah kubu-kubuan. Ada yang pro terhadap Rusia, kemudian ngejelek-jelekin yang Ukraina. Ada yang pro terhadap Ukraina, terus ngejelek-jelekin yang Rusia. Dan sama seperti partai politik, akhirnya yang pro terhadap Rusia itu nontonnya Tribun terus karena itu membaik-baikan Rusia. Yang pro sama Ukraina itu nontonnya CNN karena CNN itu ngebaik-baikin terus sama Ukraina. Jadi ketika di sana ada bencana kemanusiaan, ketika di sana banyak orang yang mati, banyak yang mengungsi, banyak terjadi pembantaian di sana, kita di sini kubu-kubuan ikut pro ini pro itu gitu. Kenapa kita nggak ngasih bantuan kepada mereka atas nama kemanusiaan? Tidak, karena apa? Karena otak kita itu sekarang sudah dicuci, sudah pola pikir kita tuh udah rusak gitu. Segala sesuatu sudut pandang kita itu adalah sudut pandang perang, sudut pandang kubu-kubuan. Karena ini partai politik ini masuk ke media ini, masuk ke dalam otak ini, yang satu juga seperti itu, akhirnya kubu-kubuan. Lihat medsos. Keluarga sendiri, tetangga sendiri, teman sendiri jadi ribut gara-gara partai politik, dan itu kasar. Dan itu gara-gara apa? Ya itu gara-gara model kampanyenya. Itu adalah model kampanye perang di mana kami sepenuhnya benar, yang lain sepenuhnya salah. Itu kan mustahil terjadi. Dan kalau misalkan mereka mengatakan kami menyatakan bahwa pihak itu buruk dan kami benar, itu gara-gara ini faktanya, buktinya bahwa kami itu berjuang untuk rakyat dan sebagainya gitu ya. Partai politik biasanya ngomong kayak gitu. Kami itu pro wong cilik ya, dan sebagainya. Itu ngaco Baraya, itu bohongan, jangan naif lah. Kan partai politik di sini menghujat sana sini, misalkan partai anu menghujat partai itu, misalkan seperti itu ya, melalui media massa dan sebagainya. Di daerah-daerah mereka koalisi. Kalau mereka benar-benar berjuang untuk rakyat dan menunjukkan bahwa partai itu politik salah yang kami bentuk benar dan sebagainya, ngapain mereka koalisi di banyak tempat gitu. PKI sama PDIP itu walaupun di ininya berantakan, berantem terus, tapi kalau di daerah-daerah mereka koalisi. Ya ini kan bermain cantik. Itu bukan bermain cantik Baraya, itu menunjukkan bahwa kampanye-kampanye yang menjelek-jelekan itu semuanya gimmick, bohong-bohongan. Sebenarnya yang diperjuangkan itu adalah kepentingan masing-masing partai. Ya nggak apa-apa kalau diperjuangkan kepentingan masing-masing partai itu, ya boleh saja, asal jangan mengorbankan kepentingan bangsa. Mengorbankan kepentingan bangsa itu bagaimana? Dengan cara mewujudkan kampanye yang buruk, mewujudkan kampanye yang amoral, mewujudkan kampanye yang saling tuding menjelekan satu sama lain, tapi di dalamnya malah koalisi, malah bikin lobby-lobby politik dan sebagainya gitu kan. Yang mengakibatkan apa? Sekarang rakyat Indonesia terpecah belah.
carut marut, kan seperti itu. Sekarang itu berapa banyak sih channel-channel YouTube di Indonesia yang marah-marah, yang kasar-kasar untuk membela partai politik tertentu, bahkan agama dibawa-bawa. Coba berapa banyak yang seperti itu? Itu kan tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab partai politik. Demi apa semua itu dilakukan? Ya nggak tahu, tapi saya kasih bocoran sedikit Baraya. Ini bocoran yang coba share kemana-mana, minta klarifikasinya. Ini adalah pernyataan sepihak, tolong ini bantah kalau bisa gitu ya. Jadi sebenarnya pemilu di Indonesia itu gak ngaruh buat rakyat, sehingga rakyat itu gak usah harus fanatik pada satu golongan untuk karena memang gak ngaruh buat rakyat. Pemilu itu ngaruhnya buat sponsor dari partai politik tertentu. Jadi misalkan begini Baraya, ketika SBY naik sebagai presiden kemudian digantikan oleh Jokowi sebagai presiden, apa dampaknya? Ya biasa-biasa aja, rakyat yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya, biasa-biasa aja, nggak ngaruh. Baraya yang tukang dagang cendol, ya tetap jadi tukang dagang cendol. Kalaupun Baraya misalkan jadi pemilik roda bakso, misalkan itu bukan gara-gara presiden ganti. Jadi sebenarnya presiden ganti itu nggak ngaruh sama sekali buat Baraya. Ngaruhnya itu apa? Ngaruhnya itu adalah partai politik A ketika dia menang, maka sponsor-sponsornya akan mendapatkan akses, gitu doang. Sedangkan kalau yang menang itu adalah partai politik B, maka sponsor-sponsornya yang akan dapat akses, itu saja. Sedangkan buat rakyat ya biasa-biasa aja. Makanya contohnya sering saya sampaikan juga ini. Misalkan sekarang Jakarta itu sudah setahun tidak dipimpin oleh tokoh yang dipilih oleh pemilu, oleh pilkada. Udah setahun. Dampaknya apa? Ya biasa-biasa aja, Jakarta biasa-biasa aja. Tetap jalan, tetap makmur, tetap macet, tetap kebanjiran, ya seperti biasa aja. Artinya apa? Dipimpin oleh birokrat atau dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh pilkada, itu gak ngaruh apapun. Karena sekali lagi pilkada itu gak ngaruh buat rakyat atau tidak signifikan. Itu berpengaruhnya terhadap sponsor-sponsor dari partai politik tertentu. Sekarang Bandung, Cimahi, itu pemimpinnya yang dipilih oleh rakyat dalam tanda kutip, yang pilkada itu ketangkap sama KPK gitu ya, ketangkap korupsi dan hal yang semacam itu misalkan begitu ya. Terus digantikan sama birokrat. Bandungnya tetap jalan. Cimahinya tetap jalan. Ya semuanya jalan aja baik-baik saja. Artinya apa? Daerah yang dipimpin oleh orang yang menang di pilkada dengan yang tidak, itu ya sama-sama aja, jalan-jalan aja. Artinya ya pemilu tuh pesta demokrasi besar, tapi sebenarnya kepentingan yang paling besar itu didapatkan dari orang-orang yang menjadi sponsor di situ, orang yang terlibat secara finansial di situ, bukan rakyat. Kalau rakyat mah hanya dijadikan alat legitimasi untuk memperoleh dukungan pada tokoh tertentu untuk memimpin bangsa, kan begitu ya. Makanya, please lah Baraya begini ya, Bung Karno dan Pak Harto itu sepakat dalam satu hal, yaitu bahwa partai politik itu jangan banyak-banyak, partai politik itu bakal memecah belah bangsa. Jadi mereka itu sebenarnya antipati terhadap partai politik. Nah, sekarang ayo kita bantahnya dengan realitas, bantah bahwa partai politik tidak memecah belah, bantah bahwa partai politik itu berdedikasi terhadap rakyat, terhadap bangsa, bahwa partai politik itu punya kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Jangan mereka itu hanya damai setelah pemerintahan terbentuk, kemudian bikin koalisi baru dan sebagainya. Ya jangan. Sejak awal partai politik itu harus menunjukkan moral. Karena apa? Karena mereka sama-sama punya kubu. Kalau mereka misalkan kampanye dengan cara yang baik, maka kubunya orang-orang rakyat yang menjadi budak-budak di bawah itu akan menjadi baik juga. Kalau misalkan mereka kampanye dengan cara yang buruk, maka budak-budak yang di bawah itu maka bikin channel YouTube, bikin channel TikTok, bikin akun Facebook, kemudian ngejelek-jelekin yang lain, dan akhirnya terjadi perang-perang seperti itu. Ya jangan sampai seperti itu Baraya. Ya tapi makanya dalam hal ini, kalau misalkan Pak Harto dan Bung Karno itu antipati terhadap partai politik, maka bantah mereka dalam realitas. Gitu. Dari situlah pada akhirnya saya akan coblos. Saya janji akan nyoblos partai politik yang bermoral. Gitu ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.